Hai pemirsa, apa kabar? Sehat dan happy yang penting ya. Oke, ketemu lagi dengan saya. Dan kita lihat di belakang pemandangannya luar biasa, Yogyakarta International Airport. Kita berada di Grand Avam Signature Hotel Yogyakarta International Airport. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh yang telah lama bergerak di bidang outsourcing. Outsourcing. Ya, tenaga kerja. Ya. Beliau adalah Direktur Pesona Cipta Outsourcing, Mr. Eko Prayitno. Halo, Pak Eko. Salam sehat. Pak Eko asli mana? Saya Puja Kusuma, putra Jawa tapi kelahirannya Bangka. Tapi udah lama di Jawa ya? Di Jogja saya dari tahun 90, jadi mungkin sampai sekarang 30 tahun ya. Ya. Perusahaan Pesona Cipta Outsourcing sudah berumur tahun ini 30 tahun. Ya. Ya. Dan sekarang mengelola lebih dari 10.000 tenaga outsourcing. Ya, sampai hari ini tenaga lidah yang kita kelola itu sudah hampir 11.000 sampai. Alhamdulillah, luar biasa. Ada tersebar di mana saja? Ya, alhamdulillah kita sekarang ada di kota-kota besar, terutama Jakarta, Surabaya, Bali, Semarang, ada di Papua bahkan, Kalimantan. Di Jogja. Bidang apa saja itu tenaga kerjanya? Yang kami kelola sekarang sektor-sektor back office ya, penunjang seperti security services, driver services, kemudian ada cleaning services, ada office boy, office girl, gardener, ada marketing department, ada administrasi and collection. Ya. Bagaimana perkembangan dunia pekerja outsourcing ini ke depan? Ya, saya kira memang semakin ke sana tuh prospek kalau dilihat dari sudut pandang peluang untuk outsourcing sendiri, ya ini sebuah usaha yang masih digandrungi atau sebuah pilihan untuk menentukan strategi pengelolaan sumber daya manusia. Makanya outsourcing di tahun-tahun ini dan ke depan kelihatannya berprospek cerah sekali ya. Gitu ya? Ya, sangat dibutuhkan. Ya. Apa tingkat perbedaan, tingkat kerepotan sebagai seorang pengusaha memiliki tenaga tetap dan outsourcing? Perbedaannya bagaimana? Ya memang ada plus minus ya ketika mengangkat seorang karyawan jadi karyawan tetap untuk dikelola dalam sebuah perusahaan sama mengoutsourcekan karyawan ke sebuah perusahaan jasa outsourcing seperti Pesona Cipta. Plus minusnya pasti secara psikologi bagi karyawan dia senang bekerja dengan status kepegawaian tetap ya. Tapi bukan hanya statusnya, ke depan kan ada perilaku behavior itu yang harus dikelola sebuah perusahaan kalau menentukan harus ngangkat, apalagi yang dikelola untuk level-level tertentu kan butuh penanganan yang sangat serius, fokus gitu ya. Di mana perusahaan tidak bisa mengurus core bisnisnya, kadang-kadang terganggu akan hal-hal seperti ulah atau perilaku karyawan yang dia nggak tetap tersebut. Nah, kalau dia di-outsource-kan, perusahaan itu hanya ngelola main bisnis, core bisnis. Jadi untuk SDM diserahkan kepada pihak yang memang sudah experience di bidangnya seperti itu. Ya. Bagaimana perjalanan mengembangkan perusahaan 30 tahun di bidang outsourcing? Mengapa nggak bosen? Ya, kalau kenapa tidak bosen tentunya visi misi kita itu, visi misi saya sebagai founder itu cukup senang lah ketika bisa terlibat dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Saya juga senang bisa punya kerjaan ngelola behavior of human resources. Jadi semua itu tergantung filosofi yang kita bangun apa untuk ngelola perusahaan ini. Jadi Pak Eko secara tidak langsung membuka jalan, memberikan jalan atau sebagai jalan bagi mungkin 30.000 orang ya. Karena pekerja taruhlah 11.000 yang dipekerjakan. Tapi dia kan menghidupi istri atau suami atau dan anak. Taruhlah 2 orang ya, berarti kan kali 3. Iya kan? Ya. Nah, Ya
memang ngelola outsource itu ya tidak hanya ngelola tenaga kerjanya saja, termasuk family-nya. Karena perilaku seseorang juga bisa tergantung oleh family, lingkungan. Ya. Nah, terus bagaimana perbandingan antara outsourcing putra dan putri? Ya tentunya punya keunikan sendiri ya, punya warna-warna yang berbeda ya. Dimana kalau tenaga outsource putri itu kan secara perilaku, secara aspek attitude itu kan tidak terlalu repot ya. Tapi lain kayak putra, kayak kita ngelola sopir, kita ngelola cleaning service, security, pasti mereka punya sebuah kebiasaan atau lingkungan yang berbeda, jadi perilakunya juga berbeda. Oke. Nah, sekarang mengenai mental dan karakter pekerja, bagaimana pengalaman Pak Eko bisa ditularkan kepada pemirsa ini? Ya memang salah satu juga yang sangat penting yang kita harus ketahui itu adalah memang mengelola mental gitu ya. Mental itu tidak semua orang itu punya mental yang kuat, baik untuk jadi seorang pengusaha, entrepreneurs, atau mental menjadi seorang karyawan pun tidak mudah. Memang aspek mental bagi kami di Pesona Cipta ini, di perusahaan outsourcing, sangat perlu menjadi perhatian khusus bagaimana menciptakan mental pekerja-pekerja yang baik gitu ya Pak Didi. Ya. Nah, berdasarkan standar pekerja, itu hal yang paling penting dimiliki oleh seseorang itu apa? Selain keterampilan, keahlian? Ya, seorang karyawan itu memang di samping dia punya aspek kognisi ya, sekolah tentunya ya. Sekolah pasti. Ilmu teori ya. Ya, teori yang mendasari dia untuk bekerja itu tentunya ilmu akademisi. Kita lihat jenjangnya, apakah itu membutuhkan jenjang yang tinggi atau sedang. Biasanya minimal di kami pasti menengah ya, atau SMA. Kecuali kalau level-level marketing, collection, nah itu kami membutuhkan yang setara dengan sarjana. Ya, jadi saya kira kalau aspek-aspek kognisi sangat menentukan seorang dalam memilih pekerjaan yang dia bidang. Tapi bagi seorang pekerja ini bekal nih bagi pemirsa di rumah ya. Apa yang sikap diri yang paling penting? Ya tentunya tadi kita bicara tentang mental itu attitude ya. Attitude, mental, kognisi itu nanti bersatu dalam sebuah diri manusia yang menjadi sebuah karya ya. Jadi kalau orang mau berkarya itu tentunya sikap mental, attitude, communication skill, and so on itu saya kira nomor satu ya. Nomor satu ya. Ya, kalau keahlian teknis, keterampilan bisa dikejar. Keterampilan kan kita bisa belajar ya, kita bisa ajarkan dan dia mau belajar. Tapi attitude itu bagi saya aspek yang sangat mendasar dalam seorang ketika dia mau bekerja. Attitude dan emosi gitu ya. Pak Eko otomatis secara langsung mempelajari karakter-karakter dari berbagai SDM di berbagai wilayah. Bagaimana nih ceritanya? Ya, karakter itu ya memang satu karakter bawaan ya, karakter yang memang kadang-kadang sudah menjadi menyatu dengan dirinya. Nah, karakter juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, setiap yang saya kelola, kami kelola di Indonesia ini, karakter seseorang setiap daerah itu pasti berbeda. Ada namanya karakter by daerah ya. Saya menekuni semua karakter di Indonesia. Saya kira memang bermacam-macam lah tipe karakter. Di samping karakter yang sudah tercipta dalam diri kita, kemudian karakter yang bentuk dari daerah itu. Ya. Apa saran Pak Eko untuk meningkatkan kualitas SDM bagi lokal di Jogja ini khususnya? Ya, memang setelah karyawan itu kita terima, kita kelola, tentunya aspek yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana membuat dia jadi baik dan lebih baik. Nah, itu tentunya dibutuhkan sebuah program yang namanya pasti pelatihan, development ya. Jadi kami terus mengadakan pelatihan dari berbagai aspek psikologi, aspek keterampilan. Jadi mereka itu menjadi seorang yang terus terpantau
masalah attitude dan kepribadiannya. Oke, pemirsa, kalau Anda ingin informasi tentang program ini, Konco Kipling, silakan kontak di nomor handphone ini, ya. Tapi juga kalau mau komunikasi langsung dengan Pak Eko Prayitno, bosnya Cipta Pesona, Pesona Cipta, bisa nomor Pak Eko berapa? 08 kalau mau kontak atau ngobrol dengan saya terkait outsource Dan lain-lain. dan lain-lain itu bisa menghubungi saya di nomor 0811 255 1970. Ya, diulangi Pak. 0811 255 1970. Bisa ngobrol apa saja ya. Ya, kita ngobrol terkait perilaku, budaya. Untuk minta pengobatan mungkin? Kalau pengobat saya juga kurang mental. Ya tentunya kalau ada laporan dari klien terkait perilaku ya, ketidakpuasan klien terhadap pelayanan daripada SDM yang kami kelola, itu kami langsung menariknya mengganti dengan SDM yang sudah kami rekrut berikut untuk menggantikan posisi yang digantikan tadi. Ya, tantangan tersulit apa Pak mengelola SDM ini? Hampir 11.000 loh. Ya tantangan tersulit yaitu membuat manusia bisa kerja sesuai harapan, membuat orang bekerja sesuai standar yang ditentukan. Karena target standar atau target itu tergantung beda-beda ya? Berbeda-beda tadi. Ya. Ya budaya kerja, perilaku kerja, ilmu, karakternya macam-macam. Nah, mayoritas dari 11.000 itu, hampir 11.000 itu di pekerjaan apa? Banyaknya kami di sektor security, terbesar tuh security sampai hari ini. Di perusahaan apa saja? Sekarang yang kami kelola itu ada di beberapa perbankan ya, yang terutama yang paling besar tuh Bank Mandiri. Terus banyak 4.000 orang yang kami kelola, ada Bank BNI, ada Bank DKI, dan beberapa perusahaan swasta baik di Jogja, Jawa Tengah, dan luar Jawa. PLN juga? Ya, ada PLN tentunya seperti itu. Ya. Bagaimana menyelesaikan problematika mental di lapangan ketika ada outsource yang Pak Eko kirim tidak sesuai atau melakukan sesuatu terhadap kantor klien Anda? Ya tentunya kalau ada laporan dari klien terkait perilaku ya, ketidakpuasan klien terhadap pelayanan daripada SDM yang kami kelola, itu kami langsung menariknya mengganti dengan SDM yang sudah kami rekrut berikut untuk menggantikan posisi yang digantikan tadi. Nah ini jadi harus baik-baik ya, kalau anu bisa kerekrut ya, ketarik ya, itu recall ya. Bisa ada peninjauan ulang terhadap kontrak atau belum habis kontraknya kita bisa ganti. Ya, Pak Eko pernah punya perusahaan roti ya? Ya, roti itu dulu bagian daripada sejarah ya. Ya. Nah, yang menarik pemirsa bahwa menjadi pengusaha seperti Pak Eko ini, kita tidak harus berpikir tentang modal yang besar atau sesuatu pemikiran yang wah, ya. Pak Eko melalui proses yang ada faktor keberuntungan dan usaha yang keras. Gimana Pak Eko? Ya memang hidup itu tentunya akhirnya probability ya. Saya bermula dari seorang yang saya bilang nggak mungkin lah. Dari seorang gelandang di Jogja menjadi babu, kemudian pernah menjadi pembantu rumah tangga. Ya, awal karir saya itu pertama jadi pembantu di rumah dosen UGM ya, kemudian jadi clean service, jual roti. Nah itu proses lah. Asalkan kita melalui dengan sebuah keyakinan, sabar, tenang, ikhlas ya, ikhlas, happy. Ya akhirnya sampai juga di sebuah tujuan yang kadang-kadang nggak kita sangka-sangka. Nggak dipikir ya, nggak direncanakan. Terjadi ya. Ya. Ini real nih, Pak Eko bergelut di kehidupan pembantu, baik di rumah tangga maupun di masjid atau di kantoran ya, dengan level office boy ya. Ya, clean service. Berapa lama itu? Saya menjadi dari mulai pembantu dari tahun 90
sampai saya mulai meniti karir ada perusahaan sendiri itu sampai tahun 93. Selama 3 tahun itu saya terkatung-katung di dunia belantara Oh iya, kehidupan. apa kerjaan diterima? Ya, saya tidak pernah menghitung-hitung kerjaan apa dan milih-milih. Yang jelas ada harapan kepada kegiatan, menghasilkan, bisa makan, menurut makan kalau bisa. Saya ambil waktu itu. Kerjaan yang paling istimewa apa dulu? Membersihkan apa? Saya itu paling senang waktu itu bersihkan rumah-rumah orang, kamar mandi. Oh gitu ya? Ya, Masa kamar mandi itu saya ya? ngetok kamar mandi orang pada saat setelah jadi pembantu karena nggak ada kerjaan. Saya ngetok setiap rumah orang. Keliling. Ya, keliling Jogja. Jadi mana rumah orang yang mau saya bersihkan. Dan waktu itu saya punya mesin poles kecil. Saya nyelep marmer itu. Jadi ngubek-ngubek itu, Ya, toilet itu. WC, jadi satu toilet itu rumah-rumah saya itu. 5.000 waktu itu. Dari mulai Bulaharjo sampai Pamungkas itu saya datangi mana orang yang mau dibersihkan kamar mandi. Harley Davidson. Waktu itu saya punyanya motor bebek merah warnanya, BMW. Wah. Gitu ya, dilalui dengan ikhlas. Ya, Betul. pokoknya kita tidak tahu kita akan berhenti di mana. Yang jelas terus dan teruslah melakukan sesuatu yang kamu senangi. Apalagi itu ada harapan kepada rezeki. Jadi saya yakin sampai hari ini orang kerja itu sebenarnya dia udah sangat hebat. Dia berpahala, dia jihad untuk dirinya dan keluarganya. Jadi jangan mikir hasil. Ya. Kerja terus saja. Masalah hasil itu sudah ada yang ngatur kok. Betul. Kita akan dapat sesuatu yang kita cari kalau kita benar-benar nyarinya dengan ikhlas dan happy. 7,8 kuadrat akar 5. Niko ngeleh. Pernah nggak pada waktu itu ketika membersihkan WC, toilet, kamar mandi orang gitu, ada rasa ngrantes atau nelongso gitu? Ya waktu itu yang saya bisa itu dan saya alhamdulillah tuh sangat suka kepada kebersihan. Jadi mah happy ya? Ya, jadi kalau saya bersihkan sesuatu itu bukan saya jijik tapi saya pakai jiwa. Wah. Saya sangat menjiwai apa yang saya lakukan. Jadi bagaimana kamar mandi itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika saya sentuh. Oh iya. Ya, saya Walaupun awalnya waktu masuk ada banyak kotoran iya. segala macam gitu ya. Saya berani yakin setiap sesuatu yang saya pegang di bidang kotoran, nah, akhirnya sampai saya ngelola ribuan karena saya pertama-tama ngelola kebersihan. Karena dapat minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau saya bersihkan tidak ada yang komplain. Sampai hari ini saya bisa ngelola sebanyak karena pertama-tama saya cinta kebersihan. Saya sangat hobi. Bukan saya melakukan itu karena saya terpaksa, bukan. Semacam mata kepapat juga enggak ya? Emang seneng Karena ya? saya bisanya itu, hobinya itu, saya jual sebagai jasa. Nyuci motor orang gitu ya? Oh iya. Biasa itu ya? Ya, artinya kalau saya sampai sofa, lantai marmer, granit, itu sekarang saya bisa mengerjakan itu. Membersihkan jam tangan, Oh iya. kalung. Wah, Jadi ini pokoknya ya, ikhlas ya? Ya ikhlas, happy lah. Happy. Jadi Anda yang bekerja dimanapun itu nggak usah ngeluh atau melihat berapa hasilnya. Tapi itu jalan Allah memberikan Anda rezeki segitu. Ya berusaha terus saja, berusaha terus saja. Ya, jadi waktu ngetok rumah orang, iya bersihin. Anda nggak pernah tahu kondisi kamar mandinya seperti apa, iya. rumahnya seperti apa? Ya, waktu itu kebetulan, waktu saya menawarkan jasa itu, saya sudah kerja di cleaning service-nya Sarjito. Jadi kalau ada waktu itu saya nawarkan ke perawat-perawat atau perawat itu yang rumahnya kotor, bisa nggak libur saya bersihkan. Nah, ya kebanyakan klien saya dulu banyaknya dari perawat-perawat Sarjito, karyawan bank gitu ya, yang dulu waktu saya di cleaning service, rumah mereka kotor, kamar mandinya, kaca, kebunnya seperti itu. Ya, dan itu ketika ke si A kondisinya parah, si B agak bersih, si C sudah cukup bersih, itu tidak ada mengeluh ya? Terus? Enggak, kepuasan saya ketika saya bisa mengajak bicara kotoran itu. Gitu ya? Kepuasan saya ketika saya bisa membersihkan kamar mandi atau
closet dengan baik itu hingga dia bisa seperti baru lagi, customernya puas, itu kepuasan saya. Bukan karena uangnya, tapi saya puas. Ya, tapi dapat uang dan dapat makan. Ya, dapat makan gratis tentunya. Mewah itu ya. Ya kalau zaman dulu kalau kasih makan itu rasanya sudah apa aja udah merasa kayak di surga gitu. Termasuk pengalaman roti balen itu betul ya Pak ya? Kisah nyata itu ya? Kisah nyata roti balen. Jadi saya itu kalau lapar mencari di samping kos saya itu ada penjual roti. Rotinya banyak sekali tertumpuk-tumpuk itu untuk jual ke makanan bebek itu saya pilihin dan saya ambilin. Saya kukus kembali. Yang udah bekas ya? Saya makan kembali. Yang nggak laku terjual? Yang nggak laku terjual. Udah ada jamur? Ya ada jamurnya. Saya pilih, saya kukus kembali, mekar, saya buang jamurnya, saya makan. Itu rasanya sudah rasanya mewah sekali. Mewah. Waduh, dan sekarang Pak Eko bisa menghidupi sekian ribu orang. Misterinya apa? Selain ikhlas dan ya tentunya kita harus sadar ya sebagai hamba ciptaan Tuhan itu tidak lain tidak bukan adalah semangat. Hanya punya itu ya? Karya itu dihasilkan dihargai uang itu nanti. Dan sebagai hamba, sebagai manusia itu harusnya itu semangat memotivasi diri, dia inspire terus, inovasi terus, bagaimana dia ada peningkatan terus gitu ya. Terus saja berjalan, jangan pernah berhenti hingga kamu nanti sampai kepada apa yang kamu tuju gitu ya. Jadi saya tidak pernah masang target akan sampai mana. Yang jelas kewajiban manusia itu semangat dan berkarya. Nah seperti contoh sekarang Pak Eko sudah hampir 11.000 outsourcing. Kepikiran nggak sampai 20.000, 30.000? Kalau pasang target sebanyak itu, saya nggak masang terlalu banyak target ya. Yang saya lakukan adalah melakukan proses yang saya alami sekarang dengan baik. Terus tapi saya juga marketing. Saya juga menawarkan jasa kemana-mana. Tuhan ngasih tambahan ya, Gusti Allah ngasih tambahan. Oh ya, saya sampai hari ini ikut bidding terus, ikut lelang tender terus. Jadi tidak matok target. Oh ya, tapi tidak saya harus X enggak. Saya terus meningkatkan diri saya terus saja. Penawaran, pemasaran terus saya lakukan. Iya. Tapi tidak marah tuh ini. Pak Eko. Ya. Kantor di mana? Sekarang kantor kita itu kantor pusatnya di Gedung Wisma Hartono, Jalan Sudirman. Kalau kita tahu KFC lantai 4 itu, KFC Sudirman itu. Nah, ke lantai 4 ada Pesona Cipta. Ada kantor di Surabaya, Jakarta, ada Bali, ada Mataram, ada di Papua, begitu. Ya. Apa kiatnya khusus mempertahankan perusahaan 30 tahun? Ya, harus care sama karyawan, baik itu staff maupun care sama karyawan di lapangan. Supaya mereka memberikan arti, memberikan jasa pelayanan kepada customer dengan baik. Jadi kita harus mengerti apa kebutuhan customer. Gitu. Ya, kita develop terus, baik internal staff sama staff lapangan. Tidak boleh memasang ini perisai kuda. Oh iya, ya artinya harus membuka diri, no mind. Ya, kita harus terus melakukan sebuah open mind ya. Artinya itu bagaimana semua itu terbuka dalam rangka memuaskan customer. Sudah bisa tadi mengaku sudah bisa dikatakan orang Jawa toh? Ya. Nah, kita tes. Dunia Jawa. Saya akan ngomong pertambahan dalam bahasa Indonesia, dijawab dalam kromo inggil. Oke? Siap? 17 tambah 9. Sangaulas. Oh, 17 tambah 9. Oh, itu likur. Salah. 17 tambah 9. Oh, 6 likur. 18 tambah 7. Selawe. Bahasa kromo inggilnya? Selangkung. Ya, pinter. 9 tambah 9? 18. 9 tambah 9. Ya. 18. Ya, betul. 5 tambah 18. 5 tambah 18, 3 likur. Ya, bener. 4,5 tambah 7,5. 4,5 tambah 7,5. Kali 11. Ya, pinter. Terakhir. 7,8 kuadrat akar 5. Niko ngelih. Ngelelan waton. Oke.
Marah ngeleh. Oh, gelar dulu. Alah ya. Marah gelar itu. Baru ngeleh. Ya, pemirsa senang sekali ketemu. Jangan lupa kalau Anda ingin informasi Konco Kipling, silakan kontak telepon ini ya. Kontak telepon ini, dan kalau ingin informasi tentang outsourcing, mau belajar apapun, konsultasi apapun, termasuk konsultasi pengobatan barangkali. Pak Eko nomornya berapa Pak Eko? 0811 255 1970. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Sukses, sehat, happy.